What? Hello everybody. You good? I'm good, thanks. I want to concentrate about this video and I have something important to tell you about blood covenant atau perjanjian darah. A very special message to announce for you. So we'll come back to Think of Soul channel. Stay until the end of the video what it is about my testimony. So stay tuned, okay? Don't worry, near, and also I hope you enjoy this video. Pendekatan denganmu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, kita mungkin pernah mendengar tentang istilah mata ganti mata dan gigi ganti gigi, yang artinya adalah jika engkau melakukan kesalahan, engkau akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang kamu lakukan. Namun di dalam Alkitab ada bicara lebih tegas dengan mengajarkan nyawa ganti nyawa dan darah ganti darah. Di dalam 2 Samuel 21 diceritakan jika pada zaman pemerintahan Raja Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini disebabkan karena hutang darah yang belum terselesaikan. Hutang darah yang disebabkan oleh siapa? Hutang darah yang dilakukan oleh Saul dengan menghabisi kaum Gibeon karena melanggar perjanjian yang telah diikat oleh Yosua. Dan bagi Tuhan, perjanjian ini sangat penting karena menjalankannya di atas nama Tuhan. Dalam 2 Samuel 21 ayat 2. Siapakah kaum Gibeon? Di dalam kitab Yosua 4:9 diceritakan jika Yosua pernah mengikat perjanjian dengan bangsa Gibeon untuk tidak membinasakan mereka. Meskipun Gibeon mengikat perjanjian dengan cara menipu kepada Yosua dengan rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon dengan pura-pura menderita dan tidak ada makanan dan minuman, bahkan pakaiannya pun mengenakan karung yang lusuh dan kotor. Mereka menipu dengan mengatakan jika mereka tinggal sangat jauh dari bangsa Israel, padahal mereka diam di tengah-tengah umat Israel. Sedangkan pada zaman Raja Saul, di mana Raja Saul tidak menghargai perjanjian ini yang telah dibuat oleh Yosua terhadap bangsa Gibeon, yaitu dengan membunuh orang-orang Gibeon, dan akhirnya dalam zaman Raja Daud, Israel mengalami kelaparan di negeri itu selama 3 tahun. Maka selanjutnya Daud bertanya kepada orang Gibeon, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Dengan cara apa aku dapat melakukan penebusan dari sebuah perjanjian itu? Maka orang Gibeon itu menjawab, hendaknya diserahkan kepada kami 7 orang anak laki-laki dari keluarga yang membinasakan kami. Maka permintaan itu dikabulkan oleh Daud, kecuali Mephiboset tidak diserahkan kepada Daud karena Daud pernah berjanji dengan Yonatan.
Akhirnya 7 anak dan cucu Saul mati dengan cara digantung di atas bukit di hadapan Tuhan. Mayat mereka digantung di sana selama beberapa waktu, dan Rispa, gundik Saul, tinggal di atas bukit batu itu dan setiap hari berusaha menghalangi burung-burung yang berusaha memakan mayat anak-anaknya. Daud mendengar akan peristiwa itu, dia tergerak hatinya dan memerintahkan untuk menguburkan mayat anak dan cucu Saul yang juga digabungkan dengan mayat Saul dan Yonatan yang terletak di Yabes Gilead untuk diberikan penguburan yang terhormat. Setelah mereka melakukan segala perintah Daud itu, barulah Tuhan mengabulkan doa dan menghentikan kelaparan di negeri itu. 2 Samuel 21 ayat 15. Soul Seeker melihat cerita yang begitu tragis, kita menarik kesimpulan dan bertanya, siapakah yang salah dalam perkara ini? Raja Saul telah mengingkari sebuah perjanjian dengan menghabisi kaum Gibeon, padahal jauh sebelumnya Yosua telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan bangsa Gibeon untuk tidak memusnahkan mereka. Walaupun perjanjian itu merupakan hasil keputusannya sendiri tanpa meminta keputusan Tuhan sebelumnya. Dalam Yosua 9 ayat 14. Pada zaman pemerintahan Raja Daud, terjadi sebuah bencana kelaparan selama 3 tahun berturut-turut yang disebabkan oleh dampak daripada melanggar perjanjian atas hutang darah yang belum terselesaikan. Dalam 2 Samuel 21, sampai diserahkan kepada kami 7 anak laki-laki dari keluarga yang membinasakan bangsa Gibeon, barulah kelaparan itu berhenti. Yosua tahu jika orang Gibeon menipunya, tetapi ia tidak menewaskan sebab para pemimpin umat Israel telah bersumpah kepada orang Gibeon demi Tuhan Allah Israel. Lalu segenap rakyat Israel bersungut-sungut dan mereka meminta kepada para pemimpinnya, dan para pemimpin bangsa Israel berkata, kami telah bersumpah kepada mereka, kepada bangsa Gibeon, demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik orang Gibeon, dan jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan kepada orang Gibeon. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah orang Gibeon hidup. Maka orang Gibeon pun dijadikan tukang belah kayu, tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang telah dipilihnya. Soul Seeker, sebuah perjanjian membawa damai dan belas kasihan terhadap orang lain menjadi sebuah ikatan hidup dan bisa dikenakan sanksi jika tidak dijalankannya. Soul Seeker, kita menyadari jika kita sendiri sangat mudah terjebak dalam sebuah percakapan yang panjang dan diakhiri melalui mengangkat sumpah. Mengapa? Karena terpojok, betul? Sepertinya hanya sebuah ucapan saja, tetapi penekanan kalimat itu untuk dapat membuktikan sebuah perkataan yang bisa dipercaya, yang tidak terbantahkan. Memang manusia dipegang dari perkataannya. Kita tidak bisa dolak-dalik, leda-lede, omongan kita harus bisa dipegang, harus bisa dipercaya. Ada istilah yang sering dipakai, yaitu mulutmu harimaumu. Ini sebuah akhir dari orang yang suka mengumbar perkataan yang asal saja, yang sembrono tanpa melihat batas-batas kesusilaan. Mulailah berucap dengan merendahkan orang lain, tidak ada batas, iposos lekbut hankam. Apa itu? Artinya dia menerjang tentang ideologi
politik, sosial, lingkungan, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dia sengaja memakai kata-kata itu dan itu menjadi bahaya. Ada orang yang termakan omongannya sendiri dan terjebak, akhirnya ia diproses secara hukum dan ia kena hukuman pidana dari perkataannya. Mulutmu adalah harimaumu. Di sisi lain, soul seeker, ada orang yang mudah untuk bersumpah dikarenakan ia menghadapi sebuah krisis identitas dirinya, sehingga ia selalu meyakinkan orang dengan perkataannya melalui sumpahnya. Apakah orang, soul seeker, kita akan melihat apakah orang percaya boleh bersumpah. Dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, berasal dari setan. Jadi kita tidak bisa dolak-dalik lidah-lidih. Ya, tidak, ya tidak. Amin, soul seeker. Kitab Yakobus 5 ayat 12 juga mengatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Soul seeker, ada dua hal yang penting dari kitab ini, yaitu jangan bersumpah demi apapun, dan katakan ya di atas ya, dan tidak katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman, kena punishment, hukuman, pidana, azab, ganjaran. Amin. Seberapa jauh sebenarnya kamu bisa terjebak dalam perjanjian ataupun sumpah? Semua itu terjadi karena perkataan kita tidak dipercaya dan kita berusaha untuk meyakinkan kepada orang itu dan berakhir dengan sumpah sarapah. Ada juga yang dikarenakan kelemahan ego kita, berupa perasaan rendah diri, merasa tidak percaya diri, ia tidak tahan untuk berada di tempat atau posisi di bawah, maka orang itu menunjukkan gacoknya, poin unggulannya, pamungkasnya, yaitu dengan membuat perjanjian dan sumpah. Sebuah contoh ketika Petrus mengikuti dan memantau saat Yesus ditangkap, dan orang-orang di sana berkali-kali mengatakan bahwa Petrus itu pengikutnya Yesus. Lalu Petrus menyangkal dan dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal Yesus." Dia bersumpah dalam situasi yang terpojok. Dia bersumpah di depan banyak orang, "Aku tidak kenal Yesus." Soul seeker, ini perkataan yang mengerikan. Hutang darah yang disebabkan karena Saul mengingkari perjanjian yang pernah dibuat Yosua dengan membunuh orang-orang Gibeon dan membuat bencana kelaparan atas pemerintahan Daud selama 3 tahun. Semua itu akibat dari perjanjian yang dilanggar. Satu cerita yang tidak enak didengar dan tidak nyaman untuk dilihat, tetapi nyatanya cerita ini masuk ke dalam Alkitab. Mengapa kita merasa tidak enak? Karena kita tidak habis pikir, masa Tuhan sekejam itu? Masa perjanjian yang dilandaskan oleh penipuan harus ditegakkan seperti itu? Faktanya, penebusan Tuhan memang selalu dikerjakan di dalam prinsip yang sama, yaitu apa? Kejujuran dan melaksanakan perjanjian itu. Sejak perjanjian lama, ibadah bangsa Israel adalah ibadah yang penuh dengan darah. Mereka harus menyaksikan kambing, domba yang akan dibunuh, dikuliti, dan darahnya dicurahkan di atas mezbah di Bait Allah. Mengapa harus melakukan ini? Karena persembahan domba itu intinya
akan mengacu kepada pengorbanan Kristus yang dilakukan di atas kayu salib. Kita sering lupa dan terlena dengan cerita-cerita Natal yang menggambarkan Tuhan Yesus begitu bersih, mungil, suci di atas keranjang yang bersih seperti tanpa penderitaan. Kita sering dibius dengan gambaran Yesus dengan wajahnya yang putih, rambutnya yang panjang, tanpa ada cacat luka sama sekali. Faktanya, kalau kamu pernah melihat film Passion of the Christ, mungkin itu adalah salah satu film yang menggambarkan paling dekat dengan apa yang benar-benar dialami Yesus di kayu salib, yaitu penderitaannya sampai mati. Semua itu menggenapi perjanjian Allah dalam penebusan dosa melalui karya penyaliban Yesus di kayu salib dengan darahnya tercurah sebagai janji darah penebusan umat manusia. Soul Seeker, sadarkah kita jika dosa berkaitan dengan lidah dan perkataan? Dan kita membahasnya di kitab Yakobus bahwa dosa yang berkaitan dengan lidah, yaitu sembarangan, ngomong yang sembarangan, berkata-kata yang kotor, makian, dan lain-lain, yang berasal dari hati orang itu sendiri. Hatinya apa? Outputnya apa? Inputnya apa? Outputnya apa? Seperti demikian. Jadi bicara soal dusta, itu bicara soal dosa dalam perkataan. Dalam ayat 12 dari Yakobus 5, dikatakan secara sederhana, belajar jujur, ngomong yang jujur, menjauhi kebohongan. Bahkan Yakobus juga mengatakan jangan bersumpah dengan sembarangan. Lebih tepat begitu. Jadi sebagai orang Kristen tidak boleh bicara sembarangan dan mengumbar sumpah. Soul Seeker, pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh bersumpah? Tetapi jangan sembarangan, harus pakai cara yang tepat. Alkitab menjelaskan dengan benar bagaimana bersumpah. Dikatakan oleh firman Tuhan, sumpah pun hanya demi Allah, bukan demi surga, bukan demi bumi, bukan demi kota Yerusalem, bukan demi nama orang tua kita. Sumpah yang dikatakan di Alkitab hanya boleh demi nama Allah saja. Kalau sumpahnya bukan nama Allah, itu bukan sumpah. Kita harus bersumpah atas nama pribadi yang lebih tinggi, yaitu Yesus. Dan arahnya adalah meyakinkan orang, bukan meyakinkan Tuhan. Betul? Dan harus dilakukan hanya dalam momen kairos saja. Yakobus katakan harus dengan nama Allah yang hidup. Soul Seeker, jadi orang-orang percaya boleh bersumpah demi nama Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan sumpah itu meyakinkan pada dirinya untuk diyakinkan kepada orang lain, tetapi sumpah itu untuk mengikat satu perjanjian di hadapan Allah. Aku ingat waktu aku kecil, aku sering terikut teman-teman, bahkan merambah terhadap kakak-kakak saya, yaitu dengan mengatakan, aku wani palang. Wani itu berani, palang itu salib, aku berani disalib. Atau aku wani ketokan gulu, aku berani potong leher. Itu sejak kecil aku sudah melakukan itu. Sebenarnya hal seperti itu adalah hal yang salah, karena kita tidak boleh mengatakan aku berani disalib, aku berani potong leher. Soul Seeker, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Jadi kita tidak perlu mengatakan aku berani dipalang, aku berani disalib, aku berani dipotong leherku. Soul Seeker, sedangkan kalau secara umum sumpah itu muncul di dalam profesi. Betul? Biasa kita lihat sumpah jabatan di Fakultas Manajemen pada waktu lulus S1 tidak ada sumpah-sumpahan. Mungkin kalau manajemen kan bidangnya ekonomi, cari uang, nggak boleh sumpah-sumpahan, harus jujur. Betul? Ya saya tidak tahu, tetapi ekonomi seperti apa, yang penting kejar keuntungan sebesar-besarnya, usaha sekecil-kecilnya. Wah, ini bisa melenceng juga, bisa jadi malas seperti itu. Nah, di dalam fakultas ekonomi pada saat penamatan
tidak ada sumpah. Sedangkan kalau di kesarjanaan hukum atau kesarjanaan kedokteran atau sumpah jabatan, kalau vikaris mungkin tidak ada tentang sumpah, tetapi ia harus berjanji di hadapan banyak pendeta untuk dia berjanji di hadapan Tuhan. Walaupun kekuatannya adalah seperti sumpah, tetapi jabatan-jabatan lain ada sumpah hanya sebagai konteks umum bersumpah. Bisa dalam konteks profesi jabatan, atau bisa juga waktu pengadilan, misalnya seseorang harus bersumpah. Dan kemudian di dalam upacara pernikahan juga ada semacam sumpah yang berupa perjanjian nikah kudus, yaitu berjanji di hadapan seluruh jemaat dan di hadapan Tuhan. Makanya pernikahan biasanya harus ada saksi. Pemerintah pun mengatur hukum pernikahan, maka ada catatan sipil. Tetapi kecuali pernikahan Adam dan Hawa, di mana mereka dinikahkan sendiri oleh Allah secara langsung, tetapi manusia secara umum harus ada saksi ketika ia mengangkat sebuah perjanjian dan sumpah. Orang Kristen menghindari kata sumpah, tetapi sebenarnya dalam mengangkat sebuah perjanjian, bobot dari ucapannya adalah sama dengan sumpah, terlebih jika kita mengkaitkan dengan nama Tuhan Yesus. Nah, kemudian apakah Allah pernah bersumpah atau tidak? Allah pernah bersumpah, tapi dia selalu bersumpah dalam momen khusus, momen kairos. Terus dia bersumpah atas namanya sendiri. Dia paling tinggi karena namanya adalah nama di atas segala nama, nama pribadi yang paling tinggi. Dan dia bersumpah dengan namanya sendiri. Dalam kitab Yesaya 54 ayat 9, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, sebab aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yesaya 54 ayat 9-10. Jadi jika kita menyetujui nilai dari sebuah sumpah atau perjanjian, jikalau tidak dilakukan, maka akan ada hukumannya. Dan kita harus betul-betul menjalankan dengan benar. Jika kita bisa tahu bahwa sumpah hanya dilakukan dalam hal-hal khusus, terus dilakukan juga di dalam otoritas kehadiran Tuhan, maka waktu kamu bersumpah atau di perjanjian nikah, itu bobotnya sama dengan sumpah. Janji jabatan itu juga sumpah. Kita tidak boleh sembarangan, harus pelajari dahulu, harus mengerti dahulu. Kalau memang baik, tetap kita lakukan atas nama Tuhan, aku menjalaninya. Baik itu sumpah jabatan, sumpah pekerjaan, sumpah pernikahan demi nama Tuhan yang lebih besar dari dirimu. Maka kalau kamu tidak melakukan, kamu akan menerima hukuman. Saudara paham bahwa perjanjian dan pernikahan itu seperti bobotnya seperti sumpah, dan itu harus dijalankan. Kalau ia tidak setia dalam perjanjian nikahnya kepada istrinya ataupun kepada suaminya, maka ia akan kena hukuman Tuhan. Mengapa? Karena ketika dia berjanji, dia bersumpah, itu ada di depan Tuhan, dan Tuhan mengikat perjanjian dengan Tuhan. So, sikap ini paling penting. Jangan sampai kita sembrono mengatakan hal-hal sumpah dengan mudah. Karena apa? Karena itu ada dampaknya. Kalau kamu tidak melakukan, kamu akan mengalami hukuman. So, sikap katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya adalah setan. Amin. Jadi soul seeker, jangan sampai kita didapati dalam hidup kita berani berbicara sembrono, bersumpah. Bahkan ketika kita kepepet di antara orang banyak, ketika kita akan dianiaya,
pegang terus perjanjian kita dengan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anaknya. Jangan seperti Petrus waktu itu. Petrus mengatakan, aku bersumpah, aku mengutuk bahwa aku tidak mengenal Yesus itu. Saudara sekalian, memang Tuhan sudah mengatakan sebelumnya bahwa engkau akan mengkhianati, akan mengingkari selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Dan sebelum ayam berkokok, engkau sudah mengingkarinya. Saudara, berarti itu beda dengan kita. Karena apa? Karena Petrus memang ada dalam rancangan Tuhan bahwa Petrus akan diampuni. Saudara, kita jangan sampai mengangkat sumpah. Pada waktu kita tertekan, pada waktu kita down, jangan sampai mulut kita mengatakan, aku bersumpah untuk begini dan begitu. Jangan, saudara. Biarlah kita tetap memegang janji setia kita kepada Tuhan. Untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup jujur, dan bicara tidak sembarangan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang menonton di video Think of Soul channel ini. Setiap orang boleh mendapat berkat supaya mereka berkata-kata dengan jujur, dengan wibawa ilahi, untuk tidak berkata sembrono mengangkat sumpah. Tuhan Yesus, ampuni jika di antara kami ada yang melakukannya. Biarlah hari ini mendapat pengampunan dari Tuhan, maka dipulihkannya dan doa-doanya dijawab. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud dipulihkan ketika dia melakukan menggenapi apa yang sudah dilanggar oleh Saul. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan turun di atas setiap teman-temanku, orang yang mendengar di YouTube channel ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Soul Seeker, Tuhan memberkati. Terus maju, pantang mundur. Haleluya. Tuhan memberkati. Have a new shalom. I like him.